Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya langsung pada pagi hari ini bicara tentang sebuah tema 3 prinsip hidup sukses dan bahagia. Satu tema yang penting sekali, 3 prinsip hidup untuk sukses dan bahagia. Satu ayat Alkitab atau satu bagian perikop firman Allah dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Coba kita baca sama-sama. Kalau tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Kita coba baca sama-sama di screen kita. Mari kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Lalu ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ini keras. Satu, dua, tiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Lalu ayat yang selanjutnya dikatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Nah, langsung saja pada slide selanjutnya dikatakan, saya katakan begini Saudara. Ada 2 kata kalau saudara baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6 ini, yaitu tadi saya sebut sebagai bahagia dan sukses. Nah, kalau saudara temukan ini ada 2 kata yang menjadi kerinduan Alkitab. Ini bukan kerinduan saya sebagai pengkhotbah. Ini bukan kerinduan saudara dan saya, ini kerinduan Alkitab. Yang kedua, ini kerinduan kita juga, yaitu bahagia dan sukses. Siapapun orangnya pasti mau bahagia dan sukses. Sampai-sampai orang gila pun, saudara lihat, tidak ada makan, tidak minum, selalu dia tertawa. Orang gila saja butuh kebahagiaan, serta sukses, apalagi sukses. Nah, saudara, tapi saya mau coba bawa saudara begini. Saudara benar-benar ketika ada banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Ada banyak orang sukses tapi apa? Tidak bahagia. Lihat para artis sukses. Mereka kalau yang 100.000 itu tidak hitung, kita ini masih hitung, mereka tidak hitung. Ya, makanan yang mereka beli saya lihat kadang-kadang harga 1 juta, luar biasa. Tapi belum tentu mereka bahagia. Tapi kita mau dapat dua-dua, saudara. Nah, mari saudara, saya bawa saudara, ada sukses yang memang dia sukses tapi tidak bahagia. Tapi Alkitab bilang dia mau kita dua-dua, kita bahagia tapi kita juga sukses. Yang setuju kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, persoalannya adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan dua-dua ini. Ya, ada orang bisa mendapatkan, saya bilang sukses, tapi belum tentu dia bisa dapat bahagia. Contoh, perampok itu bisa sukses, bobol ATM sukses, tapi belum tentu dia bahagia. Karena ke dalam mana-mana pasti tertuduh. Wah, kapan polisi tangkap beta? Gitu. Lihat, tapi kita mau dua-duanya. Saya langsung saja, saya tidak akan lama. Saya coba bawa saudara untuk 3 kali saya bilang 3 prinsip untuk kita bisa mendapat 2 hal ini, bahagia dan sukses. Nah, tapi sebelum kita baca itu, saya mau mundur pada ayat yang ke-1. Mundur pada ayat yang ke-1, perhatikan ini. Ini bukan konsep saya, perhatikan Bapak Ibu. Ayat yang ke-1 dia bilang begini, dia mulai dengan kata ini. Perhatikan kata ini, berbahagialah. Ya, saudara, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kata berbahagia itu nomor 1. Dia taruh nomor 1. Baru nanti terakhir dia taruh sukses. Kenapa? Karena berbahagia itu paling penting di dalam hidup ini. Orang yang berbahagia bisa sukses, tapi orang sukses belum tentu bisa berbahagia. Mengerti ya? Ketika saudara melakukan sesuatu dengan sukacita, maka beban itu katanya menjadi ringan. Tapi sebaliknya, kalau saudara mengerjakan sesuatu tanpa rasa ada sukacita, dalam tanda kutip bahagia, kita tidak akan melakukannya. Tadi saya bilang, waktu kita mesti pacaran, ya, dulu orang pacaran sekarang enak. Orang mau pacaran tidak ada kendaraan, ada.
Zaman dahulu orang pacaran dan Oiba ketemu di Tarus, makanya ada lagu dari Tarus sampai Oiba jalan kaki. Nah, saudara sampai jam 12 pulang jalan kaki. Kenapa? Karena dia mendapat satu kata bahagia. Bahagia membuat orang bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, saudara lihat ayat yang ketiga, kalau tidak salah. Mari kita lihat ayat ketiga. Orang benar itu diberikan satu bonus pertama, bahagia. Yang kedua dia bilang, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya berharap ini jadi atas hidup ini. Sebagai hamba Tuhan, saya mau seluruh pelayan saya berhasil. Sebagai seorang mahasiswa, apa saja yang kau pelajari di dalam ilmu studimu berhasil. Kalau engkau mengerjakan sesuatu berhasil. Nah, pertanyaannya ada dua kata tadi, sukses dan berhasil. Tapi mari kita lihat secara lengkap. Apa yang membuat akhirnya kita dapat bahagia dan dapat sukses. Kita lanjut pada kata setelah kata dua kata tadi saya tulis sini. Apa itu bahagia? Menurut saudara apa itu bahagia? Bahagia beda dengan tertawa. Tertawa itu orang bisa bikin lucu loh kita tertawa. Tapi itu dasarnya katanya dari luar. Makanya kalau saudara nonton stand up komedi Anda ketawa. Tapi bahagia itu katanya dari dalam, dari sini. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Saudara bisa lihat orang-orang di jalan ya. Saya kadang-kadang lihat orang di jalan itu, mereka tidak punya harta, tapi waktu mereka makan sambil bercanda begitu happy-nya. Padahal mungkin yang dimakan adalah biasa-biasa. Itu yang disebut kebahagiaan. Nah, ini tidak berarti bahwa saudara tidak punya uang sama sekali, itu pun kita golongkan sebagai bahagia. No, tetapi saya gini, bahagia selalu muncul dari dalam. Nah, sudahlah, tapi saya akan bahas tentang 3 prinsip. Prinsip apa yang membuat kita meraih itu? Yang pertama, milikilah komunitas, teman, kelompok yang benar. Saudara dengan baik-baik, bahagia itu ditentukan dari komunitas Anda, yaitu kelompok, teman, sahabat yang benar. Katanya sahabat yang benar itu, kelompok yang benar itu seperti bintang. Bintang itu kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Siang ini bintang terlihat tidak? Malam terlihat tidak? Tapi kalaupun siang ini tidak terlihat, dia ada tidak? Ada. Katanya komunitas yang baik, sahabat yang baik itu begitu. Kadang-kadang tak terlihat, tapi selalu ada saat kita membutuhkannya. Ada amin. Dalam duka khususnya dia selalu ada. Itulah komunitas, itulah sahabat. Sahabat tidak datang pada waktu saudara berbahagia saja. Dia selalu ada pada waktu saudara susah. Itulah komunitas. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya bawa kita untuk komunitas. Nah, apa itu komunitas? Bagi saya komunitas adalah sebuah kumpulan orang-orang yang punya sebuah tujuan yang sama untuk sesuatu yang baik. Itu bagi saya. Nah, komunitas yang terbaik itu mana? Ada orang mengatakan komunitas terbaik adalah kumpulan orang-orang dalam rumah Tuhan atau gereja. Tapi bagi saya komunitas terbaik adalah keluarga. Gereja itu dulu. Ada banyak orang bilang begini, saya punya anak gereja di situ tidak ada perubahan. Ya salah. Komunitas terbaik adalah keluarga. Bagi saya, lalu kedua gereja, lalu ketiga tempat kita beraktivitas, sekolah, apalagi kantor, tempat kita bisnis. Itu adalah komunitas terakhir. Tapi komunitas pertama adalah keluarga. Dan benar waktu saya renung ini, betul. Pada waktu kita kejadian diciptakan, komunitas pertama yang diciptakan adalah keluarga, Adam dan Hawa. Betul ya? Kayak kita bingung-bingung. Komunitas pertama yang kita dibentuk oleh Tuhan adalah apa? Keluarga. Lalu yang kedua kita lanjut pada Yohanes pasal yang kedua.
Kalau saudara baca Kejadian pasal 2, dia bicara tentang komunitas pertama itu keluarga. Tapi kalau saudara baca Yohanes pasal 2, dia mulai lagi dengan keluarga, yaitu peristiwa perkawinan di Kana. Kenapa saya bawa ini, saudara? Tapi sebelumnya mari kita baca ayatnya. Apakah benar? Dia bilang berbahagialah orang yang apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk. Perhatikan kata ini, kumpulan. Kumpulan ini bicara komunitas. Kumpulan. Nah, dia bilang kumpulan itu ada dua. Kumpulan yang tadi orang benar, lalu kumpulan orang fasik. Pensemoo. Saudara-saudara bisa jadi orang baik juga bergantung dari komunitas Anda. Alkitab bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Satu kelompok bisa memberi Anda harapan, tapi satu kelompok bisa menjatuhkan Anda. Karena itu komunitas penting sekali. Dia bilang dalam kumpulan, komunitas itu penting. Ya saudara, saya beberapa saat yang lalu saya dan istri pergi ke Surabaya, dan kami jumpa satu komunitas yang saya diberkati, yaitu gereja dari Aceh Amelia atau Cibin ini. Saya kenal beliau di Surabaya. Sekali saya kenal, saudara, saya suka gereja itu, saudara. Saya ini kan baru pertama kali ke tempat itu, baru pertama kali. Memang itu gereja teman saya, Pastor Gerson. Tetapi waktu saya masuk, saya dapati satu, saudara. Waktu saya masuk itu komunitas itu begitu indah saya ketemu orang-orang langsung singhiru dengan saya, ajak bicara dengan saya, enak sekali. Yang paling heboh adalah Aceh Amelia. Beliau langsung sama saya, kadang tahu saya orang Kupang, ternyata beliau ini orang Kupang di sini, orang Kupang. Jadi waktu kami cerita-cerita, saya pikir, wah, ini komunitas yang keren, luar biasa. Nah, saudara, saya tidak akan khotbah terlalu rohani, tapi saya mau bawa saudara lebih banyak ke ini, ke kata-kata bijak. Katanya komunitas terbaik adalah keluarga setelah gereja dan sebagainya. Jadi saudara dibentuk di situ, saudara dibentuk dengan karakter di situ, saudara dibentuk di situ. Saudara mau jadi apapun, dari benihnya adalah keluarga. Kalau papamu seorang pejuang, maka dia akan membentuk saudara menjadi pejuang. Kalau papamu seorang pemberani, dia akan mendidik saudara untuk menjadi pemberani. Ada biasanya begitu. Kalau seorang ibu, makanya ada katanya tidak, apakah ini benar itu? Katanya cinta pertama seorang anak wanita itu adalah bapak. Cinta pertama dia. Lepas dari kekurangan papanya, bagi mereka cinta pertama anak perempuan itu katanya bapak. Nah, saudara, disinilah kita membentuk mereka. Kalau karakter kita benar, tentu pasti mereka perlahan menjadi orang benar. Betul. Sekali lagi, keluarga adalah komunitas terbaik kita dibentuk. Nah, sudah. Tapi mari saya coba kutip beberapa hal mengenai komunitas. Selanjutnya, setiap orang ditentukan oleh komunitasnya. Ini bukan saya yang bilang. Ini ada satu baitua, satu bernama Orson Scott Card. Dia yang bilang, setiap orang itu ditentukan oleh komunitasnya. Cobalah saudara bergaul dengan seseorang, maka saudara minimal mirip-mirip seseorang. Saya kasih contoh saja. Kenapa ada orang yang bikin gaya rambut sekian, atau model sekian, atau model demikian, nah, ada orang lain. Biasanya katanya kita ini kebanyakan meniru orang lain. Saya kasih contoh, saya musisi rambut dari dulu ini ke samping, tidak pernah tengah. Alasan pertama karena saya sudah coba. Dulu zaman saya sekolah tahun 90-an, itu kalau zaman itu orang bilang sisir berlatih. Saudara-saudara, itu seperti jalan tol dulu. Tetapi saya sudah coba sisir belatihnya, saya muka lucu. Begini saya sudah lucu, apa saya berlatih. Jadi begini saya,
Saudara, waktu itu komunitas orang belah tengah, semua belah tengah. Tahun-tahun itu kalau saudara tidak tahu namanya Rano Karno, tali lalatnya di kiri atau di kanan? Di mana yang umur saya kasih tahu? Di kiri atau di kanan? Semua orang Kupang bikin Rano Karno dengan cara nasi hitam, ada yang taruh spidol di situ. Muka sama dengan penting lalat sama dengan. Komunitas itu selalu membentuk sesuatu. Amin. Komunitas selalu membentuk tipe. Nah, betul dikatakan setiap orang ditentukan oleh komunitas. Ayo saudara lihat, kita di rata-rata homogen. Saya kasih contoh. Kalau yang namanya hobi sepak bola, lihat, dong duduk sama semua sepak bola. Yang dibahas sepak bola, yang dibahas pemain sepak bola, yang dibahas gol, yang dibahas adalah cara bermain, yang dibahas itu. Walaupun mereka bukan pemain sesuatu, tetapi mereka akan bahas itu dan begitu menariknya bagi mereka. Tapi bagi sejumlah orang seperti saya lebih suka ke motor. Maka saya lebih suka MotoGP daripada sepak bola. Saya menarik apapun ke sepak bola tidak menarik untuk saya. Saya punya anak ini, dia fans berat dengan CR. Siapa CR? Cristiano Ronaldo. Saya punya sepupu satu sampai dia pun nama dikasih nama Ronaldo. Padahal dia pun nama satu penuh. Jadi kalau orang selalu panggil dia Mbappe, tapi dia kasih nama Ronaldo karena dia begitu fans. Lalu dia bergumul lama dan anaknya sekarang lahir, baru anak sekitar 8 bulan. Saya tanya, bu anak kasih nama siapa? CR Mami. Sudah lihat itu? Begitu fansnya sebuah komunitas sampai apapun masuk. Nah ini saudara tidak boleh ikut. Saya baru ke rumah teman saya. Anak-anak semuanya menggunakan Ray, nama Ray. Reva, Reza, Ray. Lalu saya tanya-tanya, itu nama dari mana? Ternyata dari komunitas hasil di Punona dulu. Jadi kalau dia pacar nama Ray, dia mana dikasih nama Ray. Kalau ada bapak-bapak yang bertobat, kasihan yang luka mama karena setiap ada Ray, dia tahu itu pernah bapak pernah jemput antar pulang jemput dengan malam. Karena itu saudara jangan pakai itu. Tapi maksudnya komunitas itu menentukan apa? Siapa kita? Satu lagi saya coba bawa saudara. Ini bahasa roti. Show me your friend and I will show your future. Apa itu? Itu sudah. Tapi kalau boleh terjemahkan, tunjukkan temanmu, aku tunjukkan masa depan. Saya pinjam sebentar ya, saya ketemu, saya diperkenalkan Aci Amelia, biasa panggil Aci Mie. Bilang datang ke Paradoks, kita ketemu, ada sahabat saya. Jadi saya selama ini jujur sini lewat saya bilang sama anak saya, sekali-sekali kita datang. Tapi saya langsung ketemu, ternyata ketemu bosnya langsung. Dan baru beberapa saat kami duduk, sudah tahu, saya dikatakan oleh Aci Amelia ini bilang, Aci ditunggu, Ibu Aci ini juga tunggu, ada orang DPR yang baik sekali. Saya bilang, kita tunggu. Rupanya ini ketemu orang-orang sukses ya. Saya senang. Ternyata cek, aduh saya lihat beliau badan besar. Itu sahabat saya. Anggota dewan dari PKB, kita duduk-duduk. Lalu tiba-tiba pasangan muncul di sini. Saya mulai tarik kesimpulan, wow, orang-orang luar biasa ngumpul di Paradoks. Lalu saya tanya si Lili, siapa saja di sini? Oh kadang-kadang Pak Gubernur dengan teman-temannya dalam tanda kutip komunitasnya, Pak Wali Kota. Oh, saya balik ke kiri.
Saya lihat ada satu anak keriting hitam, tapi dia punya kulit mengkilat. Lalu dia berjalan seorang wanita cantik. Oh, saya heran. Pelayan-pelayan Acilili datang foto dan saya dalam hati, saya dulu dari tadi pelayan tidak ada yang minta foto dengan saya. Ternyata dia adalah siapa namanya? Justin siapa lagi? Aldrin. Wow, saya pikir ada artis di situ. Dia dengan teman-temannya. Saya pikir saudara, dalam kami cerita-cerita, saya di dalam hati gini. Ya, kami disibukkan semua berkat Tuhan. Saya nikmati semua Acilili, mau minum apa sampai pulang saya dan istri hampir muntah. Karena semua disebutkan, saya tarik semua gini. Saya percaya lalu beliau menceritakan anaknya sekolah di Singapura yang bikin usaha paradoks itu. Saya tarik kesimpulan, saya percaya anaknya Acilili tidak bisa bikin sesuatu luar biasa kalau tadinya dia ngumpul sama orang-orang pesimis. Saya percaya dia begitu optimis bangun yang namanya Cafe Paradoks karena dia jumpa dengan orang-orang di Singapura sana, orang-orang luar biasa. Inilah saya selalu bilang kepada saudara kan, setiap orang kita harus say hello sebagai bukti kita manusia sosial. Tapi dalam memilih komunitas, pilihlah orang-orang yang menggairahkan saudara, baik di dalam Tuhan maupun di dalam meraih karir dan hidup saudara. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Karena dia bilang, tunjukkan temanmu, aku akan tunjukkan masa depan. Jadi kalau saudara jalan dengan seseorang, itulah masa depan. Kalau sejarah dengan orang yang tidak benar, ya saudara masa depanmu adalah orang yang tidak benar. Katanya bergaul dengan orang sukses, saudara akan sukses. Hanya kita ada istilah ya, Acilili. Kita yakin Acilili ketawa karena kami ada bahas. Kecuali bergaul dengan orang kepala angin, kepala batu. Tapi sudahlah, kepala batu yang baik tentu baik. Kepala angin dalam pengertian yang baik itu tidak menyala, itu baik. Tapi maksud saya begini saudara, tunjukkan masa depanmu dengan cara lihatlah sahabat. Seandainya saya masih ikut gaya lama, yaitu berjumpa dengan orang-orang yang hanya bisa menjudge kita, saya akan menjadi orang yang tidak pernah berkembang sendiri. Saya punya komunitas tersendiri yang dalam keadaan saya lelah, lemah, mereka selalu mengatakan tetap semangat. Kata itu biasa, tapi kata itu berguna untuk saya dalam komunitas ini. Di komunitas yang lain saya tidak berani cerita apapun kelemahan saya dan apapun titik terendah dalam hidup saya. Tapi di komunitas itu karena saya percaya saya bisa cerita apapun, dan mereka tidak pernah menjudge saya untuk menjatuhkan saya. Selalu beliau kata, oke, itulah kamu, tapi kami tetap melihat engkau luar biasa. Komunitas adalah masa depan saudara. Karena itu orang bilang farek, tahu farek, tak usah toy, bahasa lain, tak usah nodek, sendok, yang selalu menjatuhkan saudara. Saya percaya di antara jutaan ada orang-orang tertentu yang masih bisa berdiri sampingmu dan berkata, engkau luar biasa. Kasih tepuk tangan gitu. Nah, satu lagi saya mau bahas dari ini. Ada yang mengatakan, biar ketularan sukses harus gaul dengan orang berkualitas. Kalau kita sibuk, kan bergaul dengan orang bodoh. Kalau kita mau pintar, bergaul dengan orang pintar. Kita tidak tahu matematika, bergaul dengan orang matematika. Jangan bergaul dengan perenang, karena dia akan mengajar ibu tentang berenang. Tapi kalau mau sukses, dia bilang bergaul dengan orang-orang berkualitas. Saya minta maaf, saya dulu paling minder ya, kalau ketemu orang-orang kaya, orang berduit, saya minder sekali. Tapi ketika saya ketemu dengan beberapa teman-teman saya, lalu mereka cerita bahwa kalau mau sukses itu perbanyaklah bersahabat dengan orang-orang sukses. Maaf, bukan karena uangnya, tapi teori hidupnya yang kita mau ambil. Kakak saya, Bapak Derek, dan semua jemaat tahu,
Dia selalu bergaul dengan orang-orang teknik, khusus mesin. Padahal dia sekolah dulu bukan sekolah berhubungan dengan mesin. Selalu kalau orang mesin di mana dia bergaul. Dan dia pintar sekali untuk memperbaiki setiap mesin-mesin kapal. Dan dia meraih keuntungan gaji yang lumayan pada saat di mana dia bekerja. Saya melihat bahwa komunitas Anda penting sekali. Ada amin? Komunitas kita apa? Penting sekali. Karena dia bilang, ketularan kita itu juga salah satu dengan siapa kita bergaul. Satu lagi. Sudah dengar, saya senang ada beberapa. Satu lagi, sudah habis. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bahagia dan sukses? Yang kedua, kalau tadi punya komunitas yang benar, itu ya, orang-orang yang kita tahu mereka menginspirasi kita, membuat kita terinspirasi. Yang kedua, milikilah hobi yang benar. Dan hobi itu tentu adalah berhubungan dengan apapun yang positif dan benar. Ada seorang bernama Yeri Pati Nasrani. Siapa Yeri Pati Nasrani? Yeri Pati Nasrani seorang hamba Tuhan sekarang yang lagi terkenal di YouTube. Tapi ternyata dia adalah seorang anak dari seorang pemain sepak bola bernama Roni Pati Nasrani. Saya masih kecil, saya ingat dia bawa nama Indonesia, Roni ini. Jadi zaman itu PSSI, wow, luar biasa, ya. Sepak bolanya maju. Dia menulis begini: belajar mencintai yang Tuhan cintai. Artinya gini, kalau engkau hobi mencintai Tuhan, maka engkau akan mencintai apa yang menjadi hobinya Tuhan. Mengerti ya? Mencintai apa yang dicintai Tuhan. Mencintai itu sama. Bagi saya, hobi itu sama dengan kesukaan. Kesukaan itu sama dengan kecintaan. Jadi dia bilang mencintai yang Tuhan cintai, yang Tuhan hobi apa, coba kita juga hobi itu. Dan tadi dia bilang apa hobi dari Mazmur 1 ini, coba kita lihat ayatnya. Tapi yang kesukaannya, hobinya, kalau kita bahas keren sekarang, hobinya, cintanya ialah Taurat Tuhan. Saudara, saya lupa ada seorang tokoh dunia, tadi saya cari-cari di internet tidak dapat. Ada seorang tokoh yang akhirnya dia jadi tokoh pendidikan, bahkan menjadi tokoh penggerak untuk membuat orang-orang yang tadinya pesimis, bodoh, menjadi orang yang luar biasa. Tapi saya tidak dapat orangnya, karena saya pernah dengar seorang teman saya mengkhotbahkannya. Saya berharap nanti saudara cari itu. Dia punya cerita adalah akhirnya dia punya badan-badan sekolah yang besar terkenal di seluruh dunia, yang tadi saya bilang melahirkan orang-orang pesimis jadi luar biasa, jadi orang-orang bodoh jadi orang-orang pintar luar biasa. Dia waktu sekolah katanya orang yang paling bodoh. Nah satu waktu dia datang ke sebuah kayak camp gitu, camp pemuda. Dan di situ dia dengar satu firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh harapan, yang memberikan masa depan, yang bilang gitu. Lalu si pengkhotbah ini mengatakan, kalau kamu lihat hidupmu luar biasa. Di samping tadi mengikuti camp-camp komunitas yang benar, dia bilang satu rahasia, cintailah, hobilah Taurat Tuhan. Nah, akhirnya dia pikir begini, itu kan ada dalam firman Allah, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Lalu dia ambil keputusan begini, saya akan baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Karena begitu menariknya, dia baca dalam waktu kalau tidak salah dalam 2 bulan. Saya ini tahu itu kayak model baca model apa. 2 bulan selesai. Dan dalam 1 tahun dia telah menghabiskan 3 kali Kejadian 1 Wahyu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Disitulah titik Tuhan begitu memberkati dia. Dan akhirnya dia menjadi orang yang pintar luar biasa dan dia lulus dengan nilai cum laude terbaik.
Saya tidak tahu apa hubungannya. Tadi pagi ketika saya cari-cari tentang dia baca Alkitab, saya cari karena tidak dapat. Saya dapat ada sebuah tulisan dari seorang pegawai. Jadi dia menyembunyikan rahasia di mana dia bekerja. Tapi dia katakan dia bekerja di salah satu kantor gubernur provinsi di timur, di salah satu di bagian timur Indonesia. Saya tertarik. Dia menulis dengan judul, sudah cari judul ini, membaca Alkitab sepanjang umur hidup atau seluruh hidupnya, atau bagaimana? Pokoknya begitu. Dia adalah orang yang juga bukan cinta Tuhan. Tapi satu waktu dia sakit dan dia coba baca Alkitab. Biasa kan orang sakit tidak tahu mungkin apa. Makan tidur muntah, makan tidur muntah, kan itu orang sakit. Daripada tidak bisa tidur, dia coba ambil Alkitab, dia baca. Namun karena itu jadi kebiasaan, dia jadi cinta ya. Saudara tahu, ketika dia masuk, dia heran kenapa dia sakit gitu. Kerja, uang ada tapi dia sakit. Lalu dia baca Alkitab. Dan ketika ini menarik untuk saudara dengar. Waktu dia pulang kembali ke kantor dalam keadaan sehat, dia baca Alkitab setiap pagi. Dan satu waktu ada teman wanita yang berkata gini, saya minta maaf. Temannya ini muntah-muntah sakit banyak. Lalu temannya bilang, saya minta maaf sama kamu. Saya sudah buat kesalahan banyak untuk kamu. Lalu dia tanya, loh kamu salah apa? Sekali kita sahabat enak dalam satu ruangan kerja ini. Iya tapi saya sudah buat kesalahan kamu. Kamu kan selama ini kan sakit-sakitan. Iya. Saya juga bingung kan saya ini sehat, tiba-tiba saya sekitar. Lalu kamu tahu saya santet kamu. Alias kalau kita orang bilang beta semanggil dulu. Tapi hari-hari ini itu penyakit yang belum penyakit datang di beta. Dan kenapa hari-hari ini beta sulit kuat dengan leluhur? Ternyata saudara-saudara setelah sakit itu mengubah orang ini jadi baca Alkitab. Jadi orang ini mau hantam ulang lagi. Tapi setiap kali dia hantam dia rasa panas sampai dia muntah-muntah, dia sakit. Lalu dia bilang gini, apa sih yang ada di atas meja? Lalu dia bilang, oh saya kok kamu suami saya gitu. Iya saya suami kamu, makanya kamu sakit berulang-ulang. Lalu dia bilang, apa yang ada di atas meja? Karena setiap kali saya masuk ke ruangan kerja ini, ada sinar di atas meja. Lalu dia bilang, saya tidak punya apa. Yang saya punya adalah diangkat Alkitab dan dia bilang, saya punya ini. Lalu orang itu menangis dan dia bilang, saya senang santet kamu. Tapi sejak saya lihat kamu baca Alkitab itu ada di situ, saya yang gemetar. Ngerti ya? Ada banyak orang-orang yang mungkin punya niat jahat gitu. Tapi orang-orang yang ada Taurat Tuhan, ada perlindungan atas hidupnya. Kasih tepuk tangan Tuhan. Saya coba baca dua cerita ini, menarik. Tapi jangan jadikan dia jadi barang barang kayak tolak bala ya. Kadang-kadang ini kita sudah bisa tidur karena Alkitab terbang. Itu sudah ada guna saudara. Yang guna saudara baca itu yang menghidupi saudara. Setuju katakan apa? Jadi ketika dia baca ada kuasa Tuhan. Saya tidak tahu benar tidak. Seorang dosen saya mengatakan, katanya orang yang baca Alkitab itu kemungkinan serangan jantung kecil sekali. Saya tidak tahu. Tapi menurut dia baca sebuah buku dan dia mengatakan orang yang sering baca Alkitab. Saya berpikir bisa ya. Kan waktu kita baca kita lagi jengkel, kita lagi marah, ya. Tiba-tiba kita baca Amsal, atau kita baca Mazmur. Amsal itu selalu memberi kita peringatan dan penguatan, apalagi Mazmur. Pada saat kita mungkin lagi gitu saat tiba-tiba dia bilang dia adalah kota benteng. Kita mendapatkan harapan. Nah kalau sudah ada harapan kan tidak banyak pikiran. Kalau tidak banyak pikiran kan jantungnya normal. Kalau jantungnya normal, darahnya normal kan. Saya pikir ada hubungan. Merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang penting. Apa hobi saudara? Saya pernah bilang di sini yang dapat uang dari presiden itu siapa lagi? Yang di atas gua itu siapa? Saya main lupa di mana? John.
Saya pikir dia berani naik tiang itu karena mulai dari hobi. Kemungkinan kali dia anak kambing, pasti hobinya dari pukul. Saya panjat remaja itu adalah hobinya dia. Jadi hobinya dia, waktu dia bendera itu bermasalah, itu hanya merupakan titik ujung dari kesuksesan. Tapi dimulai dari hobi. Kalau saudara mau lihat tiang bendera, katanya hobi bilang dia orang berbohong. Tapi itu bukan maksud ini. Dimulai dari hobi. Minggu lalu saya baru singgung nih tentang seorang kaya hanya gara-gara hobinya omong sesuatu yang menjengkelkan, tapi dia sudah menghasilkan uang. Kemudian kamu bertanya-tanya, adalah seorang yang kalau saudara searching di internet kaya luar biasa. Hobinya dia bilang, kemudian coba lu tanya ke mama, kalau mama bilang mana dia jam tangan di HP sini, kemudian apalagi mama kupang udah fadung bang. Tapi lihat dari hobi bertanya dapat sesuatu. Nah, tapi mari kita lihat ada seorang yang punya hobi yang luar biasa. Ada seorang anak yang lebih terkenal, anak SD Impres Burai 2 Amarasa, mengalahkan 7.000 peserta di seluruh dunia. Matematika bos. Kita ini kalau disuruh pilih jurusan rata-rata pilih IPS. Matematika, IPA, kimia. Saya pernah mengalami. Guru-guru matematika tanya teman-teman, sudah jelas. Kalau dia tanya saya bilang, Bapak sudah belum jelas, maka harus boleh jelas ya Bapak, tunggu kita selesai. Tapi maksud saya adalah dia mengalahkan 7.000 peserta di seluruh dunia. Anak 7 tahun sudah. Memang saya tahu ada mau pada hitung uang jago, matematika tidak jago, hitung uang dia jago. Tapi dia juara matematika dan juara satu Indonesia dari Burai, satu kampung. Dan yang kedua Qatar, sudah tahu Qatar, negara kaya luar biasa. Foto-foto di sini, seluruh lah, tambah dulu. Qatar punya sedikit lecet 2. Tapi tidak bisa menghasilkan 1 juara. Amerika lagi. Tapi yang kasih kalah bukan orang dari Jakarta, murah. Saya tanya saudara. Saya coba buka-buka di mama guru, ibu guru di kampung. Bapaknya petani, tanam jagung, saudara-saudara makan di hutan, bapak punya kemungkinan. Tapi yang menarik adalah kenapa dia bisa matematika hebat? Hobi. Cakar-cakar matematika hobi. Sebuah yang saya lihat anak-anak sekarang, kalau dulu kita itu belajar matematika kan, mungkin itu yang membuat kita lambat. Saya ingat dulu guru selalu bilang bawa lidi, dan lidi itu ada 100. Jadi kalau kita mau 5 tambah 5, ambil lidi 5 di sini, 5 di sini. Kita perlu ambil lidi 5, waktu ujian habis. Apalagi misalnya 75 tambah 25, bayangkan kasih nomor 1, 2 sampai 75, 25. Lambat sekali, tapi anak sekarang sudah lihat 45 tambah 75 tambah 100, dia main tangan 2 hari. Coba saudara yang tidak jago, yang tidak hobi matematika, coba begini. Jangankan yang panjang-panjang 5 tambah 5 kali 2 tambah 3 sampai 9. Tapi itu begini, dimulai dari hobi. Katanya ilmu itu juga karena hobi. Nanti tadi jangankan ilmu, kalau dia dikurus, ini bahasa Inggris. Nah kan, ketawa karena pengalaman. Kita sering terluka dengan guru. Dia pelajaran sendiri, anak gurunya jahat kan minta. Dan rata-rata guru matematika bahasa Inggris jajan. Saya guru bahasa Inggris kalau untuk di kepala tanya, what is your name? Memang bisnis sampai berpisah keluar. Nah, saudara, akhirnya yang tadi sudah tidak hobi bahasa Inggris tambah guru, bentuk dia terangkan oleh apa? Kita yang dia mengancam.
Dimulai dari hobi. Ada. Saya tanya orang-orang yang bahasa Inggris, kenapa lu bisa bahasa Inggris? Hobi. Hobi nonton film yang bahasa Inggris. Atau kan dari mana nonton yang betul orang. Kita jarang nonton orang bahasa Inggris. Orang bapak bahasa Inggris bapak tanya, yang mana? Dimulai dari hobi. Hobi pak omong bahasa Inggris. Kita ini tidak ada hobi. Hobi kita ini kesejahteraan orang. Tapi hobi yang baik hampir tidak ada. Makanya kita tidak jadi apa-apa. Saya percaya dia bangun matematika. Rasanya mau makan matematika. Saya lihat ada beberapa anak-anak itu lagi makan buku di sana. Baca. Saya coba praktek itu waktu saya sekolah. Kan kita ini terbalik, tidak hobi baca. Kita hobi baca kalau sudah ada bilang besok Senin ada ujian sampai hari Jumat. Baru kita hobi itu muncul. Bayangkan buku model begini kita mau baca malam itu. Dan berharap yang satu buku itu langsung mentok di sini. Pada orang kita itu karena hobi cicil setiap hari. Nah, saya pikir oke, saya bikin jadi hobi. Baru baca 3 baris. Ini kaki tidak betah sih. Kita tahan. Jangan memang belajar besok ujian. Kita baca. Kaki sudah bisa kita kontrol, mati tidak bisa kontrol. Orang-orang yang rata-rata tidak suka baca buku, lihat baca berapa baris saja sudah. Lalu ada yang bilang, kalau kau mau hobi baca, selalu terjaga, mata harus terbuka. Bagaimana caranya? Kasih air di bagian kaki, rendam kaki lalu baca. Kalau ada dingin, maka saudara pasti terjaga. Pas baca, besok pagi terbang, cari buku ada dalam air. Bukan itu buku yang masuk ke dalam otak, buku yang masuk dalam air. Dan hasil ujian adalah kita gagal. Sekali lagi dimulai dari hobi. Saya percaya para pebisnis itu mulai dari hobi. Jangan jual ini hari kali baru laku 20.000, penjual 50. Itu hobi yang tidak benar. Tapi sekali lagi hobi, katanya mulai dari hobi adalah satu yang penting sekali. Dia pun nama sampai sini, no. Nama sudah keren, tapi karena hobinya dia dibawa ke luar negeri. Kita ini hanya hobi di luar negeri, tapi tidak ada salah untuk di luar negeri. Dia hobi. Jadi hobi itu yang bawa dia ke luar negeri. Kita dikasih balik. Kita kan hobinya mimpi. Dia orang di luar negeri, kapan kita di luar negeri? Kita hanya hobi, kapan ke luar negeri? Tapi jalan ke luar negeri tidak menjadi hobi kita. Anak ini tidak pernah mimpi ke luar negeri. Dia hanya cuma melakukan hobinya, yaitu matematika, dan dia ke luar negeri. Sudah mengerti di sini ya? Tak usah mimpi kemana kau pergi, mulai dari hobi. Para petinju yang akhirnya naik tinju sampai Las Vegas, mulai dari hobi. Sudah pulang mobil, mama. Mulai dari hobi. Saudara berujung di kantor polisi, bukan Las Vegas, kantor polisi. Tapi sekali lagi maksud saya adalah yang baik, ada. Saudara mulai dari hobi. Kalau saudara sudah tidak hobi, janganlah berpikir. Lihat sekali lagi, pemain sepak bola. Siapa? Ronaldo, Messi. Kita bangga-bangga dengan Messi. Walaupun tidak ada keluarga, bertengkar tentang Messi. Omong tentang Messi tidak pernah kenal kita. Tapi kita omong tentang Messi. Karena kita
kita begitu bangga dia jadi tenar, uang banyak kan? Tapi tahukah sederhana rahasia hobi? Nah masalahnya kita ini orang tua pun paling susah. Kita hobi, kita paksa di anak-anak. Anak baru main bola, panas. Itu demam. Ini kelemahan kita orang tua. Anak baru main bola, saya susu. Lalu itu anak tetap kaki lutut selalu. Anak ada hobi, dan saya percaya dia dalam hobi itu dia selalu bermimpi. Yakinlah, anak-anak kecil dia sambil main, dia membayangkan dia Messi. Nah saya alami, saya suka dengan Valentino Rossi. Kadang-kadang kalau saya bawa motor, saya sengaja lihat dalam hati saya Rossi. Padahal kalau jatuh lah Rossi sebenarnya. Tapi sudah lama saya selalu ada di tapi banyak. Tadi saya bilang, kalau kumpulan adalah pensi mau selalu gitu. Saudara atau saudara mimpi terlalu tinggi-tinggi, tapi pekor main bola. Selalu kan ada kita yang selalu mematahkan semangat orang-orang. Nah sudah, tapi saya mau tutup dengan ini sudah. Ini namanya siapa? Nono. Nama siapa? Kalau saudara belajar di sini, Nono itu tidak. Jadi kalau Nono bisa tidak. Artinya kalau saya terjemah gini, tidak. Maksudnya dia bukan orang yang hebat, maksudnya orang kaya, orang luar biasa. Tapi karena hobi, dia dipermuliakan. Hobi yang dunia saja, benar. Hobi yang dunia saja agar dia sampai di luar negeri. Apalagi kalau hobi tentang Tuhan. Tadi dia bilang apa? Kesukaanmu adalah Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Siang dan malam ini tidak sedang bicara kalau pagi pas jam kerja kalau sudah benar mulai bantu mama bersihkan sayur. Oh tidak. Apa Pastor Jerry ada bilang merenungkan. Ada anak-anak itu dia merenungkan saat jam kerja. Saat tidak kerja dia tidur. Pas jam kerja dia bilang saya merenungkan. Dan benar kan siang itu paling enak tidur. Malam apalagi. Tapi siang dan malam ini sedang bicara tentang bahwa satu hari itu dia isi dengan Taurat Tuhan. Ya, jadi tidak boleh lewatkan satu hari pun tanpa Taurat Tuhan. Saya lihat beberapa orang bangun pagi-pagi buka kita. Kita lain bangun pagi-pagi dia WA malam-malam sini. Satu kenapa berisi sini? Mulailah dengan hobi. Karena kalau hobi dunia saja menghantar seseorang pada puncak. Saya percaya hobi pada Taurat Tuhan dan pada Tuhan itu sendiri akan mengangkat engkau pada kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Belum. Dan yang terakhir, belum selesai. Saya harus main begitu kalau tidak sudah semua. Yang terakhir kita tinggal dalam doa. Yang terakhir, milikilah jalan hidup yang benar. Bapak Tuhan kita susah nak, sudah janjian pek jam begini, sudah siap tutup. Milikilah jalan hidup yang benar. Kita baca ayat terakhir dan kita mau tutup. Saya baca ayat 6 saja. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi pertama komunitas yang benar, hobi benar. Sekarang apa? Hidup benar. Kenapa harus hidup benar? Pertama, ayat ini yang bilang dia kenal jalan hidup orang benar. Ada amin? Waktu saya di Surabaya dengan istri kemarin itu Haji Amelia, kami nginap di hotel apa terus lupa nama-nama orang Jawa bahasa itu. Jadi waktu kami di situ, istri saya karena ingat anak saya di Cynthia yang di Malang menangis. Jadi saya bilang, ketemu jalan PTP itu cuma bahasa. Dia biasa di sini. Ibu-ibu yang selalu ingat anak. Saya bilang, sudahlah kita jalan-jalan masa di Surabaya kita duduk-duduk saja. Kita cari makan, soal dia di sini. Nah, saya dapat ide.
Saya WA Ibu Lin, ini betul tidak mau keluar rumah cari Pak. Jadi ke rumah. Sudahlah. Di mana hotel? Kasih tahu. Bayangkan. Bisa makan dan buka yang antar orang Surabaya. Saya lihat ada bapak-bapak satu antar. Kita biasa panggil dia Timothy. Tapi hari itu Timothy bilang turun di bawah dong antar makan. Saya tunggu tidak. Nama apa? Nama di aplikasi apa? Kristian apa? Jadi dia datang. Kristian? Berarti saya jadi Kristian. Tapi saya iya Kristian ini. Ini mungkin orang punya. Saya Kristian ini di dalam. Kalau saya panggil biasa Timothy, di dalam. Tapi tiba-tiba saya bicara sampai ini. Karena yang dia sebutkan itu persis. Kantong ada isi nasi, babi, apa di situ. Saya lihat kok mirip. Saya bilang, ini Kristian yang berasal dari Kupang. Iya, ini dari Kupang. Bagi saya. Ini orang gila. Tadi Kristian tidak, sekarang Kristian yes. Tapi maksudnya begini, kenapa makanan itu bisa sampai ke saya? Pertama, Ibu Lin tahu saya siapa. Ibu Lin tahu saya di mana. Maka itu makanan berlimpah. Dia bilang, kalau engkau benar Tuhan tahu jalan. Bayangkan kalau Ibu Lin bilang, ada di mana? Beta dia bilang, Surabaya. Lalu Ibu Lin bilang, kita antar ke mana? Pokoknya antar di Surabaya. Anda yang pernah di Surabaya Anda tahu itu 40 hari 40 malam dia tidak akan ketemu kalau hanya Surabaya karena tahunya jelas hotelnya apa, antar pas. Biarkan kita makan enak. Demikian Tuhan. Kalau Tuhan tahu saudara orang benar, dia tahu aku di mana. Makanya saudara ingat Daud itu walaupun dia ada di kampung, semua promosi dia pun kakak-kakak dia bilang bukan, sama dia bilang bukan, ini bukan dia raja. Lalu dia bilang ada lagi, ada di kampung namanya Daud, panggil dia di sini. Saya mau dia jadi dia urapi jadi raja. Lihat, kalau saudara benar, orang kumpul lebih lubang mana pun Tuhan cari dan Tuhan dapati dan Tuhan memberkati. Haleluya. Yang pertama, dia tetap kadang-kadang tepuk tangan bermangga. Satu, saudara mengaminkan. Kedua, biasanya karena saya pernah pengalaman tepuk tangan supaya kita selesai. Saya mau selesai. Tapi kita baca ayat ini ya. Kita baca. Saudara, cepat. Mazmur 1 tadi sudah ya. Kenapa kita harus hidup benar? Pertama bahagia, kedua apa saja yang berbuat berhasil. Nah, 1 Raja 2 ayat 3. Ini saya baca-baca, saya tidak khotbah lagi. Lakukanlah kewajibanmu dengan apa? Setia terhadap apa? Dengan apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah-perintah, peraturan, ketentuan seperti yang tertulis dalam buku Musa. Ini apa artinya? Hidup benar ya. Untuk apa? Dia bilang supaya engkau beruntung alias tidak sia-sia. Kenapa harus hidup benar? Supaya bisa sukses alias beruntung. Kita ini kan selalu mengatakan aku sial. Kenapa? Karena manusia tanpa Tuhan menurut saya tidak ada keberuntungan. Dia bilang supaya apa? Beruntung segala yang kau lakukan dalam segala yang kau tuju. Wow. Beruntung segala yang kau lakukan. Jadi lakukan untung. Lalu apa? Segala yang kau tuju. Apa yang kita sedang tuju sekarang? Masa depan apapun. Hiduplah benar karena Tuhan bukan dia tahu jalan, dia beri keberuntungan dan dia berikan apa yang menjadi mimpi dan harapan. Terakhir, udah tahu semua kasar. Ini terakhir. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Perhatikan. Kita baca 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kuat-kuat, hadapi persoalan kuat-kuat, bukan noai-noai babece. Angkatan orang benar akan diberkati. Ada satu yang bilang aku, pantas kok kita lemah-lemah semua. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap ada untuk selama-lamanya. Harta dan apa? Kekayaan dalam rumahnya. Lalu yang keempat, di dalam gelap terbit terang. Selalu ada harapan.
bagi orang-orang benar. Bapak cukup, saya cukup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.